Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya dan mendengarkan panggilan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan kami yang datang kepadamu. Tuhan, teguhkanlah iman kami dan gerakkanlah hati kami untuk selalu datang kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu setia pada janjinya dan mendengarkan panggilan kita. Hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus Kristus yang berjalan di atas air, dan reaksi para murid Yesus yang merasa ketakutan karena perahu mereka terombang-ambing oleh gelombang. Ketakutan semakin menjadi-jadi sewaktu mereka melihat ada makhluk yang berjalan di atas air. Mereka menyangka bahwa makhluk itu adalah hantu.
Menyadari ketakutan mereka, Yesus memperkenalkan diri kepada mereka bahwa Ia adalah guru mereka. Ialah Yesus Kristus. Yesus dengan suaranya yang meyakinkan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sesudah memperkenalkan diri, Petrus meminta kepastian pada Yesus dengan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus kepadanya, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan. Tetapi karena dirasanya tiupan angin, maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Karena jatuh, ia memanggil bantuan Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Yesus memegangnya dan berkata, "Hai orang yang tidak percaya, mengapa bimbang?" Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua orang beriman, betapa sering kita juga alami hal yang sama. Kita kadang jatuh karena kekurangan iman. Kemanusiaan kita sering membuat kita jatuh. Injil mengingatkan kita, yang pertama untuk selalu tekun dalam iman dan selalu fokus pada Tuhan dalam situasi apa saja. Yang kedua, Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa ketenangan sekaligus meneguhkan iman. Yang ketiga, Yesus Kristus selalu tepati janjinya untuk menyertai dan menyelamatkan kita. Dan yang keempat, barang siapa meminta pertolongan Tuhan, pasti mendapat pertolongannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, belajarlah dari Santo Petrus. Di saat jatuh, jangan pernah melupakan Tuhan. Datanglah kepadanya, panggillah Dia. Tuhan selalu mendengarkan panggilan kita dan selalu setia pada janjinya. Dia selalu siap melayani kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan menggerakkan hati kita untuk selalu datang kepadanya. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.